sulit ya untuk mencari lapangan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan, atau sesuai dengan latar belakang pendidikan kita. Tapi gak usah khawatir ayah dan bunda, kali ini saya akan memberikan tutorial membuat tenda TP mainan anak ala Indian. Saat ini sangat ngehit ya ayah dan bunda ya, tenda Indian itu, dan sangat digemari oleh anak-anak. Dan itu sangat berpeluang besar untuk menciptakan suatu bisnis yang dapat kita jalankan guna menopang perekonomian keluarga kita. Nah, hari ini saya akan memberikan tutorial cara membuatnya ayah dan bunda. Hal-hal yang harus disiapkan yaitu pertama bahan. Tenda TP terbuat dari bahan katun. Dan untuk hari ini saya akan membuat tenda TP berukuran 110 cm kali 110 cm dan tingginya itu 115 cm. Bahan yang digunakan bahan katun. Saya akan membuat tenda TP dengan bahan katun ini ya bunda. Ini warnanya cappuccino ya. Saat ini lagi ngetren sekali, banyak digemari anak-anak. Untuk ukuran 110 kali 110, bahan yang digunakan itu kurang lebih sekitar 2,5 meter ya ayah dan bunda. Dan alat-alat yang diperlukan itu pertama bahan katun. Lalu saya juga menyediakan bahan katun dengan warna seperti ini itu sebagai kombinasi. Jadi nanti untuk bagian jendelanya saya akan menggunakan bahan coklat tua ini. Lalu meteran ini untuk mengukur besar dan panjangnya tenda yang akan kita buat. Gunting untuk menggunting bahannya. Jarum pentul ini untuk mempermudah saat pembuatan pola tenda tersebut ya. Lalu pensil krayon untuk menggaris dalam pembuatan pola. Untuk penggaris saya menggunakan batang kayu seperti ini bunda, karena lebih guna untuk dipergunakannya ya sebagai pengganti jika memang di rumah itu tidak ada penggarisan besar, bisa menggunakan kayu seperti ini. Ayah dan bunda, pertama bahan kita bentangkan terlebih dahulu untuk membuat pola yang kita ingin buat ya. Bahannya kita bentangkan dahulu. Untuk ukuran 110 kali 110 biasanya tingginya itu saya menggunakan 115 dan untuk polanya tingginya itu menjadi 125 karena kita buat spare untuk jahitan dan lipatan jahitannya. Untuk tenda TP tersebut itu ada 4 sisi ayah dan bunda. Jadi kita buat 4 sisi segitiga untuk tenda TP tersebut. Dan masing-masing tingginya itu 125 cm. Agar mempercepat pengerjaan, biasanya saya membuat dalam satu kali pola atau satu kali potongan, saya buat langsung saya bikin 2 lapis. Jadi dalam satu kali pemotongan pola saya mendapatkan 2 sisi. Langsung kita buat 2 lapis agar lebih cepat dalam pengerjaannya. Yang terpenting ukurannya harus disesuaikan ya ayah dan bunda ya, harus pas ukurannya. Kebetulan ini bahannya memang saya siapkan banyak ya ayah dan bunda.
Ini bahannya ini sekitar 6 meteran ya. Tapi sebenarnya untuk pembuatan satu tenda TP itu untuk ukuran 110 hanya cukup 2,5 meter saja sudah cukup ya Bunda, dengan lebar 240 cm. Biasanya saya membuat pola untuk sisi-sisi tenda TP itu, saya buat pemotongannya itu saya buat setengah sisi. Jadi bahan saya lipat menjadi 2 dan saya potong polanya itu untuk setengah sisi. Tapi setelah jadi dipotong-potong akan menjadi satu sisi karena saya lipat menjadi 2 bahannya. Dan satu lipatan setengah sisi itu lebarnya itu 60 cm karena panjangnya kan 110 ya. Jadi untuk spare lipatan jahitan itu 10 cm kiri dan kanan Bunda. Kita samakan dulu sisi-sisinya. Nah, lebar bawahnya itu 60 untuk setengah sisi. Ya, ini sudah pas ya 60. Jika ayah dan bunda ada meja besar, itu bisa dikerjakan di atas meja besar ya. Cuma karena saya tidak ada meja besarnya, maka bisa dikerjakan di lantai. Itu sudah bisa dikerjakan ayah dan bunda. Nah, jika sudah rata ya, posisi bahannya sudah rata, sudah pas, ini bisa langsung kita potong ya. Nah, tingginya ini 125. Oke, tinggi 125. Bisa kita tandakan dulu dengan jarum pentul. Untuk atasnya, jaraknya itu untuk di ujung segitiga siku-sikunya itu kita kasih lebar itu 6 cm ya bunda. Ini untuk 4 tiang ya, untuk lebar tiang saat dibentangkan. Nah, karena potongan bahan di bagian bawahnya ini kurang ini ya bunda ya, kurang lurus. Jadi saya akan ratakan dulu bagian bawahnya supaya posisinya itu benar-benar rata ya, tidak, potongan bahannya itu benar-benar rata. Jadi bawahnya, bagian bawahnya ini harus saya ratakan dulu ya. Bisa menggunakan pensil krayon yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk alat dan bahan yang harus disediakan ya bunda ya. Nah, ini kita gariskan terlebih dahulu. Nah, ini bagian bawahnya kita gariskan terlebih dahulu.
agar nanti pemotongannya bisa lurus ya, tidak mengsong-mengsong ya bunda ya. Jika sudah digaris, bisa langsung kita potong bahannya untuk bagian bawahnya. Potongnya harus hati-hati ya bunda, ayah dan bunda, agar hasil potongannya itu benar-benar rapi dan lurus. Karena bawahnya ini kita potong, jadi kita ukur kembali ya bunda ya, ayah dan bunda. Untuk ke atasnya ini sudah 120 cm atau bunda. Nah ini ada berubah sedikit ya ukurannya. Kita buat garis yang di atasnya ya ayah dan bunda, itu 6 cm ya. Jika sudah dibuat garis, lalu kita buat garis untuk bagian sisinya ya, agar membentuk segitiga dari ujung bawah sampai ke atas, membuat pola segitiga, pola setengah segitiga mungkin bunda ya, karena ini setengah sisi. Nah ini harus pas 60. Oke. Nah kita kira-kira ya, ini kita garis dari bawah sampai ke atas membentuk setengah segitiga. Oke, kita lanjutkan menurutnya ya ayah dan bunda. Oke, jika sudah kita buat garis seperti ini, maka langkah berikutnya kita potong bahannya ya. Guntingnya ini harus benar-benar tajam ya ayah dan bunda, agar dalam pemotongan bahannya ini mudah dikerjakan.
Nah, ini sudah jadi polanya ya ayah bunda ya. Untuk sisi tendanya setengah segitiga, tapi jika kita bentangkan itu menjadi segitiga. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi. Oke, ayah dan bunda, sekarang kita lanjut membuat sisi ketiga dari tenda TP. Tadi kita sudah membuat 2 sisi segitiga ya. Sekarang kita buat satu sisi lagi segitiga dengan ukuran yang sama. Nah, ini oke, saya ukur ya, bawahnya tetap sama 60. Kita tandain dengan jarum pentul dulu ya ayah dan bunda. Lalu tingginya 125. Oke, ini sudah sesuai. Jika sudah pas ya, ini atasnya kita gunting 6 cm ya, ayah dan bunda lebarnya. Nah, ini 6 cm. Kita buat garis lagi. Karena tadi ada bekas potongan pembuatan sisi yang 2 tadi ya, jadi sebagian itu sudah terbentuk segitiga ya bunda ya, jadi kita tinggal menyesuaikan saja. Nah, bawahnya juga nih tadi sudah terbentuk segitiga. Oke. Oke, langsung kita potong.
Nah, sudah jadi untuk sisi yang ketiga ya, ayah dan bunda. Seperti ini. Setengah segitiga, tapi jika saya bentangkan menjadi segitiga. Seperti ini. Oke, kita lipat dahulu ya, untuk kita sisihkan. Nah, untuk satu sisi dari segitiga tersebut kita akan buat jendela ayah dan bunda. Caranya itu satu sisi dari tenda itu kita lipat menjadi setengah segitiga seperti ini, lalu kita lipat dua seperti ini, agar nanti posisi jendelanya itu persis di tengah-tengah sisi tenda itu ya dan bunda, seperti ini. Untuk ukuran jendela, untuk ukuran tenda 110 x 110 itu biasanya saya menggunakan ukuran jendela itu 20 x 14 cm. Jadi panjangnya 20, tingginya 14. Nah, karena tadi sudah kita bagi dua seperti ini, berarti kita ambil untuk sisi bagian ini bunda ya. Bagian yang ini nanti kita ambil 7 cm, karena ini sudah dilipat menjadi dua, berarti 7 cm untuk tingginya, lalu lebarnya 10, karena sudah terlipat menjadi dua seperti ini ya. Seperti biasa kita menggunakan jarum pentul untuk penandaan luasnya ya ayah dan bunda, agar luasnya itu saat bahan kita potong luasnya itu sama sisi-sisinya. Nah, ini sudah saya gunting ya ayah dan bunda untuk bagian jendelanya seperti ini. Jika saya buka atau saya bentangkan sisi bahannya, maka akan membentuk 4 persegi panjang. Nah, seperti ini ayah dan bunda. Nah, ini posisinya persis di tengah-tengah. Oke. Kita sudah membuat 3 sisi dari tenda TP. Nah, ini sudah ada 3 ya. Sudah ada 3 sisi. Sekarang kita akan membuat sisi keempat ayah dan bunda. Sisi keempat itu adalah bagian depan dari tenda, atau bagian yang ada pintunya. Pintu dari tenda ya. Nah, cara membuatnya untuk bagian pintu itu ada 2 bagian ayah dan bunda. Yang pertama itu bagian segitiga kecil, itu posisinya ada di atas pintu, dan bawahnya itu bagian pintunya, belahan pintu. Untuk membuat belahan pintu itu ukurannya, karena tadi ukuran tendanya 110, setengah dari 110 itu kan 55 ya ayah dan bunda, saya lebihkan menjadi 60 untuk lipatan jahitan. Dan untuk bagian pintu saya tambahkan lagi 10 cm dari setengah sisinya, gunanya untuk lipatan pintu, lipatan belahan pintu, dan untuk
masuk ke dalam. Jadi belahan pintu itu kita buat masuk ke dalam, jadi agar terlihat bagus ya, rapi. Saya lebihkan 10 cm karena untuk belahan pintunya itu kita buat masuk ke dalam. Memang agak sulit untuk mengatur bahannya ya ayah dan bunda, karena memang kebetulan juga ini bahannya lebar, jadi ya agak sulit untuk mengatur posisi bahannya, jadi memerlukan waktu lebih banyak ya ayah dan bunda. Dari sisa potongan bahan yang tadi kita buat untuk ketiga sisi itu, kita bisa atur untuk bagian pintunya. Untuk tinggi belahan pintu itu 75 sudah jadinya ya, dan kemudian 75, tapi kita tambahkan untuk lipatan jahitan itu menjadi 81 karena lipatan bawahnya itu 4 cm dan sambungan atas antara belahan pintu dan segitiga itu 2 cm, jadi totalnya 81 seperti itu. Dan bawahnya itu lebarnya 70. Kita ukur dulu, ini ada 70 ya. Nah, saya sudah sisihkan untuk bagian pintu ya. Ini seperti ini bekas potongan bahan yang kita buat sisi tenda sebelumnya. Untuk bagian pintu lebar bawahnya itu 70 ya, 70. Baik, seperti biasa kita tandai dengan jarum pentul, dan atasnya itu 81. Nah, segini kita tandai juga dengan jarum pentul. Nah, atasnya ini bisa langsung kita lipat saja supaya nanti kita mudah untuk motongnya, jadi nggak usah digarisin lagi ya dan bunda, cukup kita lipat aja seperti ini. Nah, ini sudah 81, bisa langsung kita potong. Untuk lebar bagian atasnya itu 33,5 cm ya dan bunda, 33,5 cm begini, gunakan dengan jarum pentul ya dan bunda. Lalu kita
bisa membuat garisan untuk penanda bahan yang akan kita gunting. Ini bisa langsung kita gunting. Untuk bagian belahan pintu sudah kita buat seperti ini bentuknya. Atasnya 33,5 cm, lalu lebar bawahnya ini 70 dan tingginya 81. Seperti ini. Ayah dan Bunda, tadi kita sudah membuat sisi keempat untuk bagian belahan pintu ya dan Bunda. Sekarang kita lanjut untuk membuat bagian segitiga untuk di bagian atas belahan pintu. Untuk membuat segitiga kecil itu ukurannya lebar bawahnya itu 50 cm. Itu sudah berikut untuk jahitan ya dan Bunda. Dan tingginya itu 48 cm. Caranya, bahannya itu kita lipat menjadi 2, berarti untuk lebar bawahnya itu menjadi 25 ya dan Bunda. Seperti ini. Tingginya 48. Dan lebar atasnya pun tetap sama ya dan Bunda, yaitu 6 cm. Nah, ini langsung kita lipat seperti ini. Jadi tidak perlu kita buat garis ya, kita lipat seperti ini dan kita potong mengikuti lipatan. Nah, jika sudah dipotong akan seperti ini ya, Ayah dan Bunda. Ini setengah segitiga. Jika dibentangkan akan menjadi segitiga kecil. Nah, seperti ini. Panjang bawahnya 50 dan tingginya 48. Lalu lebar atasnya ini 6 cm. Nah, posisinya nanti ini di bawah lipatan, di atas lipatan pintu. Oke, kita sisihkan. Sekarang kita lanjut untuk membuat batangnya ya dan Bunda. Batangnya yaitu tempat untuk tiang dari tenda.
Nah, saya sudah siapkan bahan. Ini ukurannya itu untuk batang atau tempat tiang tenda itu tingginya 140 dan lebarnya itu 16 cm. Nah, saya sudah buat di sini tingginya 140 cm, lalu lebarnya 64 cm karena nanti akan saya bagi menjadi 4 bagian. Jadi masing-masing lebarnya itu 16 cm. Karena tiangnya kan ada 4 ya, ayah dan bunda. Nah, ini saya sudah buat ukurannya. Lembarnya tinggi 140 dan lebar 64 cm. Saya akan bagi menjadi 4 bagian. Caranya saya lipat dulu ya. Saya lipat menjadi 4 lipatan. Kemudian saya bagi 2 agar mudah memotongnya ya, dan mengukur ukurannya itu, jadi terbagi sama rata. Saya bagi 2 sama rata, lalu saya potong. Nah, ini sudah terbagi menjadi 2, dan bahan yang sudah terbagi menjadi 2 ini kita bagi 2 lagi, kita potong menjadi bagi 2 lagi masing-masing. Jadi totalnya ada 4 bagian dengan ukuran lebar 16 cm dan tinggi 140. Nah, seperti ini. Ada 4 sisi. Ada 4 bagian ya. Karena tendanya itu pun ada 4 sisi, maka kita buat untuk batangnya pun 4 sisi. Karena 4 buah batang. Oke, kita sudah buat 4 sisi tenda, 4 sisi bagian tenda. Sekarang kita tinggal buat untuk tutup jendela. Tutup jendela seperti di awal saya sudah memberitahukan bahwa saya akan menggunakan bahan coklat tua bunda, ayah dan bunda. Nah, coklat tua ini untuk tutup jendelanya saya akan pakai bahan ini, coklat tua, sebagai kombinasi agar warnanya tidak monoton sama ya, ayah dan bunda. Ayah dan bunda, kita lanjut untuk membuat tutup jendelanya ya. Ini seperti ini. Saya sudah buat di sini ukurannya 35 x 35 cm. Seperti ini. Menggunakan bahan katun warna coklat tua. Kemudian kita akan buat juga untuk list jendelanya. Ini seperti ini ya, ayah dan bunda. Nah, saya sudah buat. Ukurannya itu 28 x 34 cm, dan untuk lubang tengahnya itu sama seperti lubang jendela yang sudah kita buat sebelumnya ya. Itu ukurannya 20 x 14 cm. Nanti di list jendelanya itu ayah bunda kita buat seperti jendela sungguhan ya. Jadi ada tanda seperti tanda tambah ya. Nah, ini ukurannya seperti ini ayah bunda. Yang satu itu panjangnya 25 cm dan satu lagi 19 cm. Nah, itu nanti akan terbentuk seperti ini ya, kurang lebih ya bunda ya. Di tengah-tengahnya tanda tambah kayak gitu ya. Kemudian untuk tali tirai jendelanya itu saya menggunakan warna cappuccino, warna tendanya. Nah, itu kita buat 4 tali, jadi nanti terpasangnya dua-dua ya, kiri kanan ya ayah bunda. Jadi kita buatnya 4 tali, itu ukurannya 40 x 8 cm seperti ini. Kemudian kita juga buat tali pintunya ya bunda ya, itu pakai coklat tua juga seperti ini. Kita buat 4 juga, jadi 2
di kiri dan 2 di kanan talinya. Ukurannya itu 40 kali 10 cm ya bunda ya. Nah ini seperti ini, jadi panjangnya 40, lebarnya 10 cm. Ayah dan bunda, kita sudah membuat semua pola dari bagian tenda. Sekarang kita mulai ke bagian menjahit bahan-bahan yang sudah kita potong dengan pola yang kita inginkan ya ayah bunda. Untuk pertama-tama kita jahit bagian yang kecil-kecil dulu ya ayah bunda, seperti tali. Kita jahit dulu tali-talinya. Untuk benang itu kita sesuaikan dengan warna dari tendanya ya bunda ya. Di sini saya sudah sediakan warna coklat tua karena talinya ini kebetulan warna coklat tua ya ayah dan bunda. Jadi disesuaikan saja, jika bahannya warna coklat tua maka pakai warna coklat tua, begitu juga untuk bahan yang cappuccino itu pakai bahan benang yang berwarna cappuccino juga ayah dan bunda. Kita jahit dulu untuk talinya, tali tendanya ya. Kita jahit kali kedua, lalu kita jahit tepi-tepinya. Dan untuk tali belahan pintu, ujungnya itu kita buat runcing ya ayah dan bunda. Nah seperti ini, ujungnya runcing. Nanti setelah kita jahit seperti ini, itu kita balik ya, kita balik. Ayah dan bunda bisa menggunakan ballpoint atau pensil untuk membantu saat pembalikan tali yang sudah dijahit. Nah ayah dan bunda, ini sudah saya balik seperti ini jadinya. Nah setelah dibalik seperti ini, pinggirannya ini kita jahit kembali, gunanya agar jahitan itu lebih kuat dan tidak mudah lepas ya ayah dan bunda. Jadi pinggir-pinggirnya ini kita jahit lagi ya, pinggiran yang sambungannya. Oke. Nah, ini kita sudah selesai menjahitnya ya bunda ya. Pinggir-pinggirnya seperti ini. Kelihatan lebih rapih ya ayah dan bunda karena pinggirannya sudah dijahit. Oke, ayah dan bunda, sini untuk tali-talinya saya sudah jahit semua seperti ini. Nah ini untuk penutup jendelanya juga sudah, talinya sudah saya buat, sudah saya jahit. Sekarang kita lanjut lagi untuk tutup jendelanya ya. Tutup jendelanya juga sudah saya jahit seperti ini. Nah ini tepi-tepinya harus dijahit seperti ini ya ayah dan bunda ya. Tepi-tepinya dijahit semua. Lalu untuk tempat tiang, untuk batangnya itu tempat tiangnya juga sudah saya jahit seperti ini ayah dan bunda. Nah pinggirnya ini harus dibuat garis, jaraknya itu 5,5 cm. Gunanya agar jahitnya itu nanti tidak belok-belok ya ayah dan bunda ya. Jadi rapi saat dipasangkan tiangnya itu, besarnya itu sama ya, dari atas sampai ke bawah seperti ini. Biasanya untuk bagian bawahnya itu saya tidak jahit ya ayah dan bunda ya, saya biarkan seperti ini. Kenapa demikian? Agar nanti kita bisa
ngepasin untuk jahitannya ya, untuk tinggi tiangnya itu ya. Jadi saat nanti bagian-bagian tendanya itu kita satukan, sisi-sisi tendanya itu kita satukan, nanti posisinya itu akan pas ya, karena kita bisa sesuaikan dengan, kita biarkan seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa ukur jaraknya yang sesuai agar tidak terjadi kependekan atau kepanjangan ya. Makanya nanti ini dilipat di kelimnya itu belakangan ya, ayah dan bunda ya. Nah, untuk tempat tiang sudah selesai dibuat. Kita lanjut untuk membuat jendelanya ya, ayah dan bunda. Di sini kita sudah buat lubang ya. Di sisi tendanya sudah kita buat lubang seperti ini. Kita akan buat untuk list jendelanya. Nah, caranya jendela itu kita pakaikan list. Ini bagian dalamnya ya, di atasnya ini sudah saya kelim ya, ayah dan bunda ya. Jaraknya itu 6 cm. Jadi dari atas itu kita lipat 6 cm, kita kelim lalu kita jahit, lalu ujung sininya pun belakangan kita jahit lagi ya. Jadi seperti ini ya. Nah, posisinya untuk membuat list jendela, posisinya bagiannya ini bagian dalam ya. Kita tempel, kita aplikasikan yang kemarin sudah kita buat polanya ya, seperti ini. Ini kita tempel di bagian lubangnya, di bagian sisi tenda yang sudah kita buat lubang. Seperti ini bunda. Nah, ini dari dalam posisinya ya, dari dalam seperti ini kita tempel sama rata, lalu kita jahit pinggir-pinggirnya. Kita jahit terlebih dahulu pinggir-pinggirnya. Ayah dan bunda, pada saat kita menjahit sisi-sisi dari list jendela tersebut, jangan lupa ayah dan bunda sisipkan untuk list bagian tengahnya ya, yang seperti tanda tambah ya, ayah dan bunda. Nah, jangan lupa sisipkan bagian ini. Jadi nanti membentuk tanda tambah seperti ini di tengah-tengah jendelanya. Nah, ayah dan bunda, ini sudah saya jahit untuk list jendelanya seperti ini. Nanti tinggal kita balik ya, kita balik ke depan. Nah, ini tinggal kita balik gini, lalu kita jahit kembali untuk sisi luarnya ya. Nah, ayah dan bunda, saya sudah selesai membuat list jendelanya. Hasilnya seperti ini. Jadi di setiap sisinya itu kita jahit ya, ayah dan bunda. Lalu di tengahnya pun, di tanda tambahnya ini, di sini kita jahit juga, jahit silang supaya tidak ini ya, goyang-goyang tengahnya ini, supaya kelihatan keker ya. Nah, seperti ini sudah jadi jendelanya. Tinggal kita pasang penutup jendelanya atau gordennya ya. Nah, ayah bunda, tutup jendelanya sudah saya pasang. Hasilnya menjadi seperti ini. Nanti bisa digulung, diikat talinya ya.
Tutup jendelanya itu bisa kita gulung ke atas ya ayah dan bunda, lalu diikat dengan talinya kiri dan kanan. Supaya kelihatan cantik, talinya itu bisa kita buat pita ya ayah dan bunda. Nah, seperti ini. Jendelanya sudah jadi. Oke, jendela sudah kita buat. Untuk segitiga di atas pintu juga di sini sudah saya jahit ya. Bagian atasnya sudah dijahit seperti ini. Untuk sisi-sisi tenda yang lain pun di sini saya sudah jahit ya ayah dan bunda. Sisi-sisinya sudah saya jahit. Selanjutnya kita akan satukan untuk bagian belahan pintunya ya ayah dan bunda. Nah, ini belahan pintunya ya, kiri dan kanan. Nanti kita akan satukan dengan segitiganya. Nanti segitiganya itu posisinya ada di atasnya, di bagian sini ya. Nah bunda, untuk bagian pintu sudah selesai saya buat, sudah selesai saya jahit. Hasilnya seperti ini. Segitiganya di bagian atas, lalu ini belahan pintunya. Jangan lupa untuk menempelkan tali pintunya ya bunda ya, di sisi kiri kanannya tali pintu ini. Selanjutnya kita akan ke tahapan untuk menyatukan dari semua sisi-sisi tenda ya. Jadi kita jahit sisi-sisi tendanya, kita satukan berikut dengan tempat tiangnya. Nah, untuk menyatukan masing-masing sisi dari tenda ayah dan bunda, pertama itu yang kita satukan, kita jahit itu bagian sisi pintu dengan batangnya, dengan tempat tiangnya seperti ini. Nah, posisinya harus di tengah-tengah. Jarak dari sisi tempat batang satu dan sisi satunya lagi, tempat batang yang satunya lagi kiri dan kanan, itu tengah-tengahnya jaraknya itu 6 cm ya ayah dan bunda. Karena untuk space untuk nanti tiangnya dipasang ya, supaya tidak sempit. Jadi harus kita ukur. Nah, ini saya akan mulai menjahit satu sisi untuk satu sisi tenda dan satu sisi tempat tiang. Saya jahit bagian pintunya dulu ya, yang saya satukan. Nah bunda, saya sudah selesai menjahit untuk bagian pintu ya. Saya sudah sambung untuk tempat tiangnya seperti ini. Hasilnya kiri dan kanan dipasang untuk tempat tiangnya. Di tengah-tengahnya jaraknya 6 cm ya bunda. Seperti ini. Talinya juga sudah saya jahit kiri dan kanan. Seperti ini ya. Talinya juga kiri dan kanan ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya tinggal menjahit lagi, saya tempel untuk sisi tenda yang lainnya ya ayah dan bunda. Ayah bunda, saya sudah selesai jahit semua sisi tendanya dan tendanya sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Ini bagian pintunya. Nanti bisa diikat dengan tali yang sudah terpasang ya ayah bunda, kiri dan kanan. Nah, jendelanya hasilnya seperti ini, sudah jadi. Nah, nanti tinggal ayah dan bunda pasang tiang di setiap sisinya. Jadi tiangnya itu ada 4 ya ayah dan bunda ya. Sangat cocok untuk anak-anak bermain ayah bunda. Demikian tutorial dari saya ayah bunda. Lain waktu saya akan kasih tutorial untuk pembuatan tenda dengan model yang lainnya. Semoga dapat membantu ayah dan bunda dalam mencari peluang bisnis
di saat-saat seperti sekarang ini ya Ayah Bunda. Terima kasih sudah menonton video saya.